Shalom, selamat malam ibu-ibu yang terkasih. Apa kabarnya malam hari ini? Pastinya luar biasa. Kita bersyukur malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita masih diberikan kesempatan untuk menaikkan setiap ucapan syukur kita. Mari kita mempersiapkan hati kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih untuk satu hari ini, Tuhan Kau yang memberkati kami dalam setiap aktivitas kami, Bapa. Biarlah malam hari ini kami masih memberikan hati kami, waktu kami, hidup kami untuk Tuhan. Kami bersyukur karena memiliki Allah seperti Engkau. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati ibadah malam kami ini, Tuhan, supaya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati dari awal hingga akhir. Kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh terus berpaut, berpegang, beriman, dan berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau sungguh baik,
Rencanamu Tuhan, rencana
Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu
Bapa di dalam surga, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati kami, agar kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya setiap hari di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kristus Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri. Judul renungan kali ini, Kerendahan Hati, Bukti Kebesaran Jiwa, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, ketika revolusi Amerika tanpa diduga berakhir dengan menyerahnya Inggris, banyak politikus dan pemimpin militer berniat menjadikan Jenderal George Washington sebagai raja yang baru. Seluruh dunia mengamati dengan bertanya-tanya apakah Washington akan tetap memegang teguh prinsip-prinsip kebebasan dan kemerdekaan ketika godaan meraih kekuasaan mutlak ada dalam genggamannya. Raja Inggris George III melihat realitas lain. Ia yakin jika Washington dapat menahan diri dan menolak rayuan banyak orang untuk berkuasa serta kembali ke tanah pertaniannya di Virginia, maka ia akan menjadi tokoh terbesar di dunia. Sang raja tahu bahwa kesanggupan menolak daya tarik kekuasaan merupakan pertanda seseorang itu benar-benar berjiwa besar dan mulia. Paulus mengetahui kebenaran yang sama, dan ia mendorong kita untuk meneladani kerendahan hati Yesus. Meski Yesus dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya dia menyerahkan kekuasaannya menjadi seorang hamba dan merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Pribadi yang memegang seluruh kekuasaan rela melepaskan semuanya itu demi kasih. Namun demikian, pada akhirnya Allah sangat meninggikan Kristus dari kehinaan penghukuman di kayu salib. Suatu pembalikan yang luar biasa. Meski Tuhan Yesus dapat saja menuntut kita menyembahnya dan memaksa manusia untuk taat kepadanya, dia justru melepaskan kekuasaan dengan cara menakjubkan,
yang membuat kita mau datang dan menyembahnya. Lewat kerendahan hatinya yang begitu total, Yesus menunjukkan kebesaran sejati yang menjungkir balikan dunia. Sahabat ODB, bagaimana kerendahan hati Yesus yang begitu total membuat Anda takjub? Bagaimana kerendahan hatinya mendesak Anda untuk berpikir ulang tentang arti kebesaran? Terima kasih Tuhan Yesus, karena ketika Engkau berada di titik yang termiskin dan paling rendah, Engkau justru menunjukkan kebesaran sejati dan kekuasaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami mau berdoa bagi yang lain, berdoa syafaat bagi yang lain Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami tetap menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan boleh terus melingkupi bangsa kami Bapa. Semakin hari banyak orang-orang yang terkena virus corona, Tuhan Kau yang menolong Bapa, supaya kami juga boleh dilindungi dari wabah virus corona ini. Berdoa buat pemulihan bangsa kami, kiranya Tuhan Kau yang terus memberkati para medis di dalam menanggulangi pasien-pasien yang terkena virus corona. Tuhan Kau yang menyertai mereka, bahkan pemerintahan bangsa kami dan rakyat boleh semakin hari, boleh semakin peduli dengan protokol kesehatan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Kau yang menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati setiap pergumulan kami, kebutuhan kami, pekerjaan kami. Tuhan Kau yang terus menolong, memberkati Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kami Bapa, anak-anak Tuhan, meskipun kami tidak bisa beribadah di rumah ibadah, tapi kami tetap menjaga hati kami, iman kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menguatkan kami untuk kami boleh berpengharapan di dalam Engkau. Dan Engkau yang terus memberkati iman keluarga kami Bapa, suami dan anak-anak kami juga boleh terus beriman dan berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.